Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanan Herianto, SSITMKes, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Izinkan saya dan teman-teman menampilkan mengenai praktikum tentang hubungan terapis gigi dan mulut dengan masyarakat untuk mata kuliah etika profesi, hukum, dan kesehatan. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggreni Sri Rahayu sebagai masyarakat dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Syahrani sebagai terapis gigi dan mulut. Perkenalkan, nama saya Alia Nurikma, saya sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama saya Analita Oktaviani sebagai URT. Perkenalkan, saya Balki Safa Ahdiansyah sebagai masyarakat. Perkenalkan, saya Dalva Destiana sebagai terapis gigi dan mulut. Baik, mungkin sekian informasi dari saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu juga mbak-mbak perawat gigi dari Puskesmas Padamukti yang saya hormati, banggakan, dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, dan waktu sehingga kita masyarakat RT 5 bisa berkumpul di sini dalam keadaan nikmat, sehat, walafiat. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Jika tidak lupa, sholawat juga salam kita limpah curahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Ibu Alia, yang sudah menyediakan tempat dan waktunya. Semoga ketulusannya ini menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai penyuluhan pemerintah melalui mbak-mbak perawat gigi mengenai menjaga kesehatan gigi di kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti apa yang dihimbaukan kepada kita semua untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Semoga perkumpulan ini berakhir dengan penuh berkah dan bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau salah ucapan, saya selaku Ibu RT meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan kepada mbak-mbak terapis gigi dan mulutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu RT yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan penyuluhan di Desa Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Olivia Syahrani dan rekan saya Dalva Destiana dari Puskesmas Sukajadi akan melakukan penyuluhan tentang menjaga kesehatan gigi di kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah tahu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi? Belum tahu sedikit aja. Nah, di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan lebih dalam lagi apa saja sih langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan di kehidupan sehari-hari. Boleh di-share screen? Nah, yang pertama itu ada jangan menyikat gigi terlalu keras. Salah satu tujuan menyikat gigi adalah menghilangkan plak gigi atau karang gigi. Namun, jika ibu-ibu atau bapak-bapak menyikat gigi terlalu keras, gesekannya dapat merobek gusi, Bu. Dan mungkin email gigi dapat merusak email gigi. Akibatnya, gigi Anda bisa menjadi lebih sensitif. Nah, selain itu, cara sikat gigi yang tidak benar dapat membuat plak gigi malah semakin menumpuk dan mengeras dan dapat menyebabkan gingivitis atau peradangan gusi. Boleh di next.
Nah, yang kedua itu ada sikat gigi secara rutin. Sikat gigi secara rutin. Yang pertama itu ada usahakan posisi sikat gigi berada dalam sudut 45 derajat menghadap gusi. Yang kedua, ada mulai gerakan sikat gigi ke depan dan belakang secara perlahan. Yang ketiga, ada bersihkan bagian luar, dalam, dan permukaan gigi untuk mengunyah. Dan yang terakhir, ada gunakan ujung sikat untuk membersihkan bagian dalam gigi depan. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan pasta gigi berfluorida. Ibu-ibu, ada yang tahu tidak fluorida itu apa? Belum tahu Ibu. Nah, fluorida adalah unsur alami yang dapat Anda temukan dalam kandungan pasta gigi. Fluorida itu diserap tubuh lalu digunakan oleh sel-sel yang membangun gigi Anda dalam menguatkan email gigi. Fluorida juga merupakan pertahanan utama terhadap kerusakan gigi yang bekerja dengan cara memerangi kuman dan memberikan perlindungan alami untuk gigi Anda. Dan yang keempat itu ada menggunakan obat kumur. Kenapa sih harus pakai obat kumur? Nah, selain mengusir bau mulut, obat kumur juga dapat diandalkan untuk mencegah sakit gigi. Nah, kandungan di dalam obat kumur diklaim mampu mengontrol pertumbuhan bakteri sekaligus mengurangi plak yang masih menempel. Selain berkumur dengan obat kumur, Anda juga bisa menggunakan cara yang lebih alami yang bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan menggunakan air larutan garam. Larutan disinfektan alami pada garam juga dapat menyembuhkan luka serta meredakan sakit tenggorokan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang kelima yaitu minum air lebih banyak. Kenapa sih kita harus meminum air lebih banyak? Karena dengan meminum air lebih banyak, selain baik untuk kesehatan kita, air juga dapat membantu membersihkan efek negatif dari makanan dan minuman yang menempel pada gigi kita. Lalu selanjutnya ada jangan merokok. Biasanya bapak-bapak kan suka merokok. Kita harus menghindari merokok karena tembakau dapat menyebabkan gigi menguning dan bibir hitam. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan resiko terkena kanker mulut dan penyakit gusi. Selanjutnya ada batasi konsumsi makanan yang manis-manis. Mengonsumsi makanan yang manis-manis tentu tidak baik. Angka baiknya kita mengurangi konsumsi makanan yang manis-manis karena dapat mempercepat gigi berlubang. Selanjutnya ada rutin periksa ke dokter gigi. Minimal 6 bulan sekali, rutin memeriksa ke dokter gigi dapat membantu kita menemukan masalah pada gigi dan mulut dan menjaga kesehatan sebelum terlambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pemaparan dari kami sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak jika ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di forum pertanyaan sekarang ini. Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Ibu Alia. Begini ya, Bu. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Ibu bahwa kita itu harus menyikat gigi secara rutin. Nah, kalau misalnya sikat gigi secara rutin itu apakah benar 2 kali sehari? Lalu, apakah kalau misalnya kita itu menyikat gigi secara keseringan akan membuat gigi rusak dan juga akan menjadikan gigi menjadi tipis? Begitu Ibu, mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, bagus sekali Bu Alia. Pertanyaan yang terlalu itu bisa bahaya untuk gigi Anda.
menyikat gigi terlalu sering akan mengikis email gigi. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu email gigi? Belum, Bu. Nah, gigi email gigi itu adalah lapisan terluar gigi yang berwarna putih yang bisa dilihat oleh mata. Bagian ini adalah bagian yang keras yang berfungsi untuk melindungi gigi dari kerusakan dan juga melindungi saraf-saraf yang ada di dalamnya. Ketika email gigi terkikis dan semakin tipis, maka perlindungan gigi akan semakin rendah. Saraf gigi pun akan semakin terekspos. Akibatnya, gigi menjadi semakin sensitif. Ibu pasti pernah kan mengalami yang namanya ngilu. Nah, ngilu itu disebabkan oleh terkikisnya email pada gigi. Oleh karenanya, sikat gigi yang disarankan adalah 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi sesudah sarapan dan ketika malam sebelum tidur. Karena yang paling penting adalah teknik menyikat giginya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Ibu Alia. Apakah sudah dimengerti? Iya, baik Ibu, Alhamdulillah. Jadi intinya nggak boleh terlalu seringnya Bu, kalau misalnya menyikat gigi itu. Nah, Selain iya betul. Iya. Cukup 2 kali aja sehari, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Alifia. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Suami saya kan punya ponakan masih bayi. Pasti perawatan giginya berbeda dengan orang dewasa. Jadi bagaimana ya perawatan gigi untuk bayi yang baik? Perawatan gigi susu dimulai dari 0 bulan, bisa dilakukan dengan cara menyeka dengan kasa yang dililit di jari, lalu dicelupkan air hangat untuk membersihkan lidah. Begitu pula saat gigi susu mulai tumbuh, memasuki usia 1 tahun, menggosok gigi dengan air sikat sebaiknya mulai dibiasakan. Tentunya dengan bantuan kita. Ketika usia 3 tahun, saat usia gigi susu sudah tumbuh semua, orang tua bisa membantu anak menggunakan dental floss untuk membersihkan sisa makanan yang terselip di area interdental gigi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Izin bertanya sekali lagi, Bu. Biasanya ruam itu terjadi pada bayi. Biasanya pada usia berapa ya? Ruam gigi dimulai pada usia 6 bulan ketika gigi pertama muncul. Biasanya menyebabkan ketidaknyamanan dan peningkatan air liur pada anak-anak dan berakhir pada sekitar 24 bulan. Beberapa tahun kemudian dan 6-7 tahun, gigi permanen mulai terbentuk secara progresif hingga periode antara 18-25 tahun ketika kordal atau gigi kebijaksanaan meletus. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, apakah Ibu Balkis sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, Ibu Alisa. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Ya, Bu, saya izin bertanya. Jadi gigi suami saya itu kuning, padahal dia rajin sikat gigi. Kadang saya lihat dia tuh suka minder, Bu, kalau lagi ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak di komplekannya gitu. Nah, terus kan saya inisiatif kan, Bu, buat cari solusinya gimana supaya gigi suami saya itu putih. Nah, salah satu caranya itu yang saya lihat di Google itu memakai baking soda. Lalu memangnya boleh ya Bu kalau misalkan pakai baking soda untuk pemutih gigi? Nah, apakah soda kue itu aman untuk memutihkan gigi? Ya, beberapa penelitian telah membuktikan kemampuan pasta gigi yang di dalamnya terkandung baking soda. Baking soda itu memiliki sifat abrasif yang mampu mengikis noda kuning di gigi. Nah, itulah sebabnya pasta gigi dengan kandungan baking soda dianggap lebih efektif dalam memudarkan noda kuning pada gigi dibandingkan dengan pasta gigi tanpa bahan tersebut. Nah, selain itu, baking soda juga dapat mengurangi bakteri dan menstabilkan tingkat keasaman di mulut. Lebih jauh lagi,
penambahan baking soda dalam pasta gigi juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit gusi dan mencegah terjadi pembentukan karang gigi. Sebagai alternatif, untuk tetap mendapatkan manfaat dari baking soda, Anda bisa menyiasatinya dengan memilih pasta gigi yang mengandung natrium bikarbonat, yaitu kandungan yang terdapat dalam baking soda. Mungkin baking soda itu aman ya Bu untuk dipakai kepada suami Anda. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Baik Ibu, jadi soda itu bahan makanan yang ada di dapur, tetap boleh ya Bu, tetap bisa buat bikin suami saya putih. Ya, betul itu Ibu. Tapi lebih praktis lagi menggunakan pasta gigi yang sudah terkandung baking soda. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Mbak, saya izin bertanya. Kan anak saya biasanya suka gak mau gitu kalau diajak gosok gigi itu. Gimana ya cara menghadapinya itu? Saya sih izin menjawab, aktivitas menggosok gigi anak sebaiknya dibuat menjadi lebih menyenangkan. Pada anak batita, kadang tidak perlu harus menggosok gigi di kamar mandi atau depan wastafel. Aktivitas sikat gigi dapat dilakukan sambil menonton TV atau sambil bernyanyi. Anak memiliki kecenderungan suka mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu oleh karena itu ibu juga bisa harus menunjukkan ke anak jika ibu rajin menyikat gigi. Oh, terima kasih atas sarannya. Lalu apakah saat menggosok gigi, pasta giginya tertelan atau tidak sengaja itu gimana ya? Apakah aman? Terkadang kan anak-anak masih sering menelan pasta gigi atau air yang digunakan berkumur ya. Hendaknya kita memberikan anak pasta gigi yang memiliki rasa manis dan tidak mengandung fluoride, serta berkumur menggunakan air matang. Dalam menanamkan kebiasaan anak dalam menyikat gigi, tidak diberikan tekanan atau hukuman kepada anak sehingga tercipta suasana yang nyaman dan untuk menyikat gigi. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali jawabannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu RT dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir dan telah memperkenankan kami untuk melakukan penyuluhan di desa ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu RT. Baik, terima kasih kepada mbak-mbak dari perawat gigi Puskesmas Padamukti atas edukasinya, ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.